SMP Angkatan 11 Kabupaten Pesawaran. Saya Poniam dari UPTD SDN 7 Gedong Tataan. Saya Melda Lufiana dari UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran. Saya Yopi Hartati dari SMK 1 Negeri Katon Pesawaran. Kami akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Baik Bu. Untuk coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching? Dan yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu buat? Dan yang terakhir ya Bu, jangan lupa disesuaikan ya Bu dengan prinsip coaching diantaranya komunikasi, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, saya senang loh bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu, bagaimana saya akan membantu Ibu. Begini ya Bu ya, saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya dalam present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya ingin diobservasi Ibu dalam hal mendengarkan aktif dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Sudah saya catat Bu. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya itu percaya tuh ya, saya itu sudah mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif. Akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham apa yang Ibu harapkan dalam observasi nanti. Saya berharap observasi ini saya bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Kalau begitu, Ibu silakan berobservasi dengan rekan Ibu. Nanti akan saya amati ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Poniam. Selamat siang Bu Yofi. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Sesuai dengan kesepakatan kemarin ya Bu ya, kita ketemu coaching hari ini di BNZ jam 1.30. Untuk coaching hari ini kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu? Sampai 10 menit cukup kali ya Bu ya? Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Ini Bu Poniam, ini coaching hari ini apa ya? Tujuannya apa coaching hari ini? Saya tuh mempunyai keresahan ya Bu ya di dalam kelas saya. Saya merasakan bahwa di kelas saya itu kurang kondusif Bu. Dan anak peserta didik saya itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Bu Poniam sendiri apa penyebab anak-anak yang kurang aktif gitu di kelas Ibu Poniam? Kalau saya amati sih sepertinya mereka itu kurang mengerti materi ya Bu ya, yang materi yang saya sampaikan. Ibu dari mana Ibu bisa tahu kalau anak itu tidak aktif dalam kurang materi dalam pembelajaran? Karena setiap kali saya ajukan pertanyaan mengenai materi yang terkait, siswa siswi saya itu tidak aktif dalam menyampaikan jawabannya gitu Bu. Jadi mereka itu pasif gitu. Saya ingin itu anak-anak saya itu aktif dalam berinteraksi di dalam kelas atau pembelajaran. Iya, benar sekali ya Bu ya, harusnya seperti itu. Nah, dalam hal ini apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam menimbulkan anak biar aktif di pembelajaran Ibu? Saya itu sudah mencoba membuat media pembelajaran yang menarik gitu ya Bu ya, untuk siswa dengan menggunakan media-media PPT, dengan menggunakan video, tapi hal itu belum merangsang siswa-siswa saya untuk aktif dalam pembelajaran.
udah bagus sekali ya Bu Poniam ya, sudah membuat PPT, harusnya lebih aktif ya. Nah, kalau misalnya saya buat skala nih Bu, 1 sampai 10 mengenai anak yang tidak aktif di kelas Ibu, itu pada skala berapa kalau 1 sampai 10? Itu sekitar skala 6 ya Bu ya. Temen ya, maunya Bu Poniam di skala berapa? Saya maunya itu kalau bisa sempurna ya Bu ya 10, cuman itu kayaknya kan perlu bertahap ya. Tapi saya sejauh ini saya menginginkan itu skalanya ya 7 lah, 8. Ya ada peningkatan ya Bu ya. Nah, selain tadi Ibu telah membuat PPT ya, media-media yang aktif, apalagi yang bisa Ibu gali lagi, apa Ibu buat lagi yang biar anaknya menjadi aktif? Apa ya, atau mungkin menyesuaikan materi ya Bu ya dengan apa namanya, memanfaatkan sumber daya di sekolah ya Bu ya, yang ada di sekitar Bu ya. Ya, benar sekali ya Bu ya. Nah, ini kan kita buat perencanaan ya Bu ya. Nah, kalau Ibu kira-kira mulai dari mana sih perencanaannya kalau kita membuat pembelajaran yang aktif itu? Dimulai dari modul ajar yang saya siapkan ya Bu ya, dengan melihat atau menimbang karakter siswa ya dengan kebutuhan belajar siswa saya. Ya. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan perencanaannya ini? Perencanaannya ya Bu ya, itu kira-kira mungkin akan saya lakukan di minggu depan ya Bu ya, Minggu depan ya. pas dengan temanya dan mata pelajarannya dan sesuai dengan apa sumber daya yang ada di sekitar. Benar sekali ya Bu ya, karena harus menyiapkan bahan-bahan dulu ya Bu ya. Nah, targetnya apa ini? Target saya siswa-siswa saya itu bisa aktif ya Bu ya, mulai ada peningkatan dalam pembelajaran. Mereka itu sudah mulai dapat berinteraksi secara aktif saat pembelajaran. Ketika saya bertanya, mereka dapat menjawab, tidak lagi 1-2 orang siswa yang menjawab, tetapi bisa 5 atau bahkan lebih siswa yang bisa menjawab. Benar sekali Bu ya, malah lebih bagus kalau itu terlaksana ya Bu ya. Nah, kira-kira ini siapa sih rekan sejawat Ibu yang bisa membantu gitu untuk melaksanakan memulai perencanaan? Mungkin rekan separalel saya Bu ya, karena kan di sekolah kan ada 2 kelas ya, mungkin satu jenjang ada 2 kelas. Mungkin rekan separalel saya yang bisa membantu saya. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Belida. Oh, Belida ya Bu ya, bisa bantunya. Nah, dari sini bisa kita lihat kan Ibu sudah bisa melihat apa kita mengganti modul ajarnya, kemudian udah mulai membuat PPT, kemudian bahan-bahannya menyenangkan. Jadi semoga saja nanti anaknya menjadi aktif ya Bu ya di sini. Nah, kalau misalnya target sudah kita laksanakan, kira-kira itu targetnya selesainya kapan ya Bu? Kalau misalkan saya mulai di minggu depan gitu kan ya Bu ya, saya bisa langsung observasi melihat hasilnya itu ya setelah pembelajaran itu berlangsung ya Bu. Ya, benar sekali ya Bu ya. Saya jadi penasaran ya Bu ya, kalau misalnya perencanaan ini berjalan, otomatis anak-anak aktif banget ya Bu ya dengan perencanaan yang hebat tadi yang Ibu laksanakan. Nah, kapan ya Bu ya kira-kira kita ketemu lagi nih? Saya pengen tahu hasilnya dari perencanaan yang sudah kita bahas tadi ya. Ini seperti apa? Apakah ada peningkatan atau apa? Pasti seru banget ya Bu ya. Kapan nih kira-kira kita posting lagi ketemu sama saya? Mungkin minggu depan ya Bu ya, setelah saya melakukan mengimplementasikan itu di minggu depan, itu kan di hari Rabu, mungkin di hari Kamisnya kita bisa berjumpa kembali Bu untuk membahas hasil dari implementasi. Oh ya, benar sekali ya Bu ya. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau Ibu ini kan? Kira cukup ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya setelah coaching saya pada siang hari ini. Masih sama-sama ya Bu Poniam ya. Selamat siang, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu Poniam ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Yofi. Siang Bu Melda. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dan dalam kompetensi tersebut? Menurut saya sih coaching yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Itu saya sudah menanyakan tujuan tadi dengan Bu Poniam, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut
saya dapat menggali coaching saya untuk mengungkapkan permasalahan dan menemukan solusi. Dari yang ibu jelaskan tadi, apa yang ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu ya Bu ya, telah mampu menekan aktif. Kemudian saya juga sudah mampu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu Yopi telah melakukan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya Bu, sesuai dengan standar yang kita rujuk awal. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang sekali ya Bu Merda ya. Terima kasih atas umpan baliknya dari Bu Merda. Oke. Namun demikian Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih ditinggalkan. Ditingkatkan ya Bu, misalkan saat observasi tadi saya perhatikan Ibu melakukan observasi udah cukup baik, cuma perlu ditingkatkan kembali. Yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar dan alur kita ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti Bu, mungkin saya nanti tadi akan saya tingkatkan kembali ya Bu ya, apa yang sudah Ibu beritahu kepada saya tadi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi ya Bu ya, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir ya Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya lebih memahami Bu ya, lebih memahami area mana saya yang perlu berkembang. Dan saya berterima kasih juga ya Bu pada Bu Merda atas observasi kepada saya, atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama Ibu. Mungkin kita sudahi pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.